Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan ceritain seperti yang kalian udah lihat di judul tentang Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth Bathory ini merupakan wanita terkejam sepanjang sejarah dunia. Jadi di dunia siapa sih yang nggak kenal Elizabeth Bathory gitu kan? Wanita yang menyiksa 650 kurang lebihnya gadis muda yang masih perawan selama 25 tahun. Seperti apa ceritanya? Buat kalian yang udah ngeklik video ini ya, kalian wajib banget untuk subscribe. Kenapa? Karena kalau kalian nggak subscribe, nanti misalnya aku buat video nih lebih menarik lah gitu ya kan, walaupun nggak menarik kali, pokoknya yang lebih menarik dari ini kalian nggak dapet notif dari aku jadi kalian subscribe terus kalian pencet loncengnya gitu ya, mantap. Jadi sebelum masuk ke kekejamannya Elizabeth Bathory ini, aku bakalan ceritain dulu dari Elizabeth Bathory lahir sampai dia bisa jadi wanita terkejam kayak gitu. Jadi Elizabeth Bathory ini lahir pada 1560-an. Dia ini bangsawan asal Hungaria dan juga dia ini termasuk keluarga yang paling kaya di Transilvania. Jadi dia ini lahir di antara perkawinan George Bathory dan Anna Bathory. Elizabeth ini hidup dengan peraturan yang ketat ya, karena bangsawan dia hidup ya adalah peraturannya gitu ya kan. Dia ini udah dijodohin waktu dia umur 10 tahun. Jadi di umur dia 15 tahun itu dia nikah sama Ferenc Nadasdy. Di saat itu Ferenc Nadasdy ini umurnya 19 tahun. Mereka ini nikah karena tujuan politik. Terus abis orang ini nikah, pindahlah si Elizabeth ke kastilnya si Ferenc Nadasdy. Nah, Nadasdy suaminya si Elizabeth ini waktu awal-awal orang tuh nikah, dia melanjutkan pendidikannya di Austria. Terus pada tahun 1578 Nadasdy dipilih menjadi pemimpin perang dan dia ikut turun perang pada masa itu. Elizabeth dan Nadasdy 10 tahun setelah pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak. Ya karena memang orang ini jarang ketemu gitu kan. Si Nadasdy-nya di Austria atau mengapakan karirnya, sedangkan si Elizabeth-nya di sini, jadi orang tuh jarang kali ketemu, makanya 10 tahun nikah orang tuh belum punya anak. Nah, sekitar tahun 1585 Elizabeth ini akhirnya melahirkan anak pertamanya. Jadi anak pertama itu lahir di 1585, terus kemudian 2 anak kemudian lahir 9 tahun kemudian, baru lahirlah anak-anaknya lagi gitu. Pokoknya sampai 5 anak lah. Terus di tahun 1600 suaminya Elizabeth si Nadasdy ini akhirnya meninggal dunia pada usia 51 tahun. Dan penyebab kematiannya itu nggak diketahui, mungkin bisa jadi karena akibat dia perang atau ada penyakitnya. Pokoknya akibat kematiannya si Nadasdy ini nggak diketahui. Nah, setelah si Nadasdy meninggal inilah si Elizabeth mulai melakukan aksi kekejamannya. Elizabeth ini memang dari kecil udah diajarin satanisme atau sihir. Jadi di saat dia di kastil itu ada seorang pelayan yang menghasut dia untuk lebih mendalami satanisme. Nah, jadi pelayannya ini namanya Dorcas. Si Dorcas ini yang ngajarin si Elizabeth. Dia yang ngasut si Elizabeth kalau darah seorang perawan itu bisa membuat dia menjadi awet muda gitu. Orang ini nggak cuman berdua, nggak cuman si Elizabeth sama si Dorcas. Orang ini berlima sama si Elizabeth. Jadi 4 pelayannya. Si Dorcas namanya satu lagi Anna Dracula, terus Iluna Jo, sama satu lagi cowok Johannes Ujvari. Nah, pada saat itulah Elizabeth merubah kastilnya menjadi pusat peneroran. Para korban itu disiksa, bukan cuma langsung dibunuh, enggak, disiksa dulu. Ada yang diikat, ditelanjangi, dicambuk,
dan juga ada yang digunakan alat-alat untuk untuk menghancurkan beberapa bagian tubuh dari si korban. Nah, si Elizabeth ini di usia 40 tahun dia takut kehilangan kecantikannya. Jadi usia dia ini udah 40 tahun, dia tuh takut kehilangan kecantikannya, maka dia ngelakuin itu. Jadi dia tuh bakal ngelakuin apapun untuk kecantikannya lah weh. Dia sangat mengagumi kecantikannya. Dia sangat kayak, ih aku kok bisa cantik kali gini ya. Aku nggak mau lah kalau aku makin tua nanti muka aku keriput-keriput gitu kan. Aku mau tetap awet muda, aku mau tetap cantik kayak gini gitu. Pikirannya si Elizabeth. Awal kejadiannya ini pelayannya Elizabeth tuh nyisir rambutnya si Elizabeth lah ya kan. Terus tiba-tiba pas lagi disisir nyangkut rambutnya si Elizabeth nih. Jadi Elizabeth marah, ditamparnya si pelayan ini ya kan weh. Udah siap ditamparnya, muncratlah darahnya si pelayan ini kena tangannya si Elizabeth. Terus udah kena tangannya, dicobanya lah ya kan, dicobanya. Itulah dari situlah dia mulai kecanduan kalau darah seorang gadis tuh bisa buat dia cantik. Setelah udah tahu lah dia kayak gitu kan, pelayan yang nyisirin rambutnya tadi, habis itu dia perintahkan lah si Joe sama si Dorca ini untuk menelanjangi si pelayan tersebut. Kemudian udah ditelanjangi, tangannya itu ditarik ke atas bak mandi gitu kan weh. Terus urat nadinya dipotong. Jadi ya digituin aja sampai dia kehilangan darah. Kehabisan darah. Jadi udah kehabisan darah itu kan ngucur terus di bak mandinya si Elizabeth. Habis itu Elizabeth mandilah dengan darah pelayan tersebut. Nah, dari situlah dia mulai nyiksa pelayan-pelayan yang lainnya. Sampai pelayan-pelayan di kastilnya itu udah habis. Habis itu dia mulailah merekrut gadis-gadis muda dari desa itu ya kan, untuk dijadikannya pelayan. Pada akhirnya ya sama, nasibnya sama kayak pelayan-pelayan sebelumnya, mati semua ya kan. Darahnya disiksa, pokoknya kayak itulah, darahnya diambil. Nah weh, Elizabeth ini weh, kalau dia mandi itu kan urat-urat nadi itu kan dipotong ya kan, terus digantung gitu di sekeliling bak mandinya dia. Jadi ya netes sendiri gitu ya, dia mandi dengan darah kayak gitu. Nggak cuma mandi, dia juga sering minum darah dari para pelayan-pelayan itu, dari para gadis-gadis muda itulah pokoknya. Terus lama-lama Elizabeth ini mikir lah, gadis-gadis muda di desanya itu udah pada abis lah gitu ya kan, udah dia bunuhin semua. Terus dia mikir kayak mana caranya supaya dia tetap dapat darah perawan. Jadi akhirnya dia menculik gadis-gadis bangsawan dari bangsawan rendahan gitulah. Nah, penculikan itu jadi bumerang buat si Elizabeth sendiri. Kenapa? Karena waktu dia nyulik ada salah satu bangsawan yang dia culik, abis tuh si bangsawan tadi melarikan diri, itulah dia melaporkan si Elizabeth ini. Jadi di tanggal 30 Desember 1610, sepasukan tentara ini menyerbu kastilnya si Elizabeth ini. Mereka terkejut. Kenapa? Mau tahu kalian kenapa mereka terkejut? Pokoknya kalian harus subscribe dulu. Kalian harus subscribe dulu lah weh, baru nanti kita lanjut. Kalian harus subscribe dulu di sini, oke? Kenapa mereka terkejut weh? Karena di dalam kastilnya itu mereka nampak mayat yang lagi digantung, terus ada mayat yang terbaring di atas meja, lagi sekarat di atas bak mandinya. Terus di bagian penjara itu ditemukan juga belasan para gadis itu yang nunggu gilirannya dibunuh gitu ya kan, gilirannya disiksa. Terus di ruang bawah di basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sudah mulai membusuk. Selama pengadilan Elizabeth ini di tahun 1611, menurut catatan
kalau dia membunuh lebih kurang 650 gadis. Mulai dari itulah pelayan-pelayannya, keluarga-keluarga petani, sampai bangsawan-bangsawan rendahan. Nah, selama pengadilan, Elizabeth ini nggak pernah datang weh. Jadi datanglah si 4 pelannya tadi ya kan, si Dorka, Anna, Jo, sama siapa satu lagi tadi. Nah, keempat pelayannya ini dihukum mati. Elizabeth nggak dihukum mati. Kenapa? Karena dia termasuk bangsawan, jadi bangsawan nih nggak boleh dihukum mati weh. Sultan mah bebas ya kan. Jadinya si Elizabeth ini dihukum, dia tuh diletakkan satu ruangan di kastilnya sendiri, letakkan suatu ruangan, terus di tembok gitu cuma dikasih lubang kecil itu loh untuk makan dia, untuk minum dia kan. Nah, di tahun 1614, 4 tahun kemudian, itu 4 tahun setelah ketahuan dia, akhirnya dia meninggal dunia. Waktu penjaga mengantarkan makanan, terus dilihat satu harian makanannya itu nggak dimakan, diintip lah sama si penjaga ini. Rupanya udah mati dia dalam keadaan telungkup weh. Jadi Elizabeth Báthory ini meninggal pada usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Jadi segini aja videonya tentang Elizabeth Báthory. Kalian komen di bawah, selanjutnya aku bakalan buat video apa lagi. Juga kalian harus like kalau kalian suka sama video ini. Kalian boleh dislike, tapi kalau bisa jangan di dislike lah weh, di like aja ya kan. Terus kalian komen juga, itulah kalian komen weh, apalagi habis ini mau buat ya kan. Siap kalian komen, kalian share ke kawan-kawan kalian. Oke? Juga jangan lupa follow IG aku ya weh, @intanherfiza_. Jangan lupa. Oke? Dadah.